Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin jamaah salat Isya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan membacakan kitab Syarh Salasati al-Usul. Yang berikutnya poin yang kedua, qala al-mu'allif rahimahullah as-saniyah annallaha la yarda an yushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi la malakun muqarrab wa la nabiyyun mursal. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak ridho jikalau Allah disekutukan dengan yang lainnya di dalam ibadah, baik itu malaikat ataupun nabi. Jadi Allah tidak ridho kalau disekutukan dengan sesuatu apapun, sekalipun sesuatu itu adalah malaikat maupun nabi. Wa dalil qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Surat Al-Jin ayat 18. Dan bahwasanya masjid-masjid itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala, maka janganlah kalian menyembah selain Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. Jadi ini larangan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala atau menyertakan selain Allah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita baca penjelasannya. Ay al-mas'alah as-saniyah, jadi perkara yang kedua ini, mimma yajibu alaina ilmuhu, yang mana ini merupakan kewajiban untuk kita mengetahuinya, anallaha subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala la yarda an yushraka ma'ahu fi ibadatihi ahad. Allah tidak ridho kalau disekutukan di dalam ibadahnya itu dengan sesuatu yang lain. Bal huwa wahdahu al-mustahiq lil ibadah, karena hanya Allah subhanahu wa ta'ala semata yang berhak untuk diibadahi. Jadi ibadah apapun bentuknya, apapun macamnya, maka hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh ditujukan kepada selainnya. Wa dalilu dzalika ma dzakarahu al-mu'allif rahimahullah fi qoulihi ta'ala, dan dalilnya tadi yang disebutkan oleh penyusun kitab ini, ya. Wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada, bahwa masjid-masjid itu adalah milik Allah, maka jangan menyembah yang lain bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini hakikat kesyirikan itu seperti ini. Kita beribadah kepada Allah, tapi di sisi yang lain kita juga beribadah kepada selain Allah. Dan ini banyak terjadi di masyarakat kita. Ada orang, dia mengaku bahwa Tuhannya, Rabbnya adalah Allah, tetapi di sisi lain dia sering pergi ke tempat-tempat yang dianggapnya keramat, yang mana di sana dia bisa mengharapkan bantuan, supaya terpenuhi hajatnya atau supaya terhindar dirinya dari mara bahaya, dan begitu seterusnya. Waliyadzubillah. Fala Allah Ta'ala yad'u al-insan ma'allahi ahada, maka Allah di sini melarang seseorang untuk beribadah kepada selain Allah. Ini dosa paling besar, yaitu syirik, ya. Dan tidak boleh berdoa juga kepada selain Allah. Banyak orang meminta-minta kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Waliyadzubillah. Wallahu la yanha an syai'in illa wa huwa la yardahu subhanahu wa ta'ala. Dan tidaklah Allah melarang kita dari sesuatu melainkan Allah itu tidak ridho terhadap sesuatu tersebut. Jadi ada larangan apa saja di sana yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti itu menunjukkan bahwa Allah tidak ridho kalau kita
menerjang atau melakukan larangan tersebut. Wa qala Allah azza wa jalla, dan Allah SWT berfirman, in takfuru fa innallaha ghaniyun ankum. Jikalau kalian kafir, sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak butuh kepada kalian. Wala yarda li ibadihi al-kufra, dan Allah tidak ridho adanya kekafiran untuk hamba-hambanya. Wa in tashkuru yardahu lakum, dan jika kalian bersyukur maka Allah akan meridhoi kalian. Surat Az-Zumar ayat 7. Wa qala ta'ala fa in tardaw anhum fa innallaha la yarda 'anil qaumil fasikin. Nah, jika kalian ridho terhadap mereka, orang-orang fasik, maka sesungguhnya Allah tidak ridho kepada mereka, orang-orang yang fasik. Fal kufru wasyirku la yardahu Allah subhanahu wa ta'ala. Kekafiran, kesyirikan, dan dosa-dosa kemaksiatan yang lainnya, maka itu tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bal inna ma arsalar rusul, bahkan Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul, wa anzala al-kutub, dan menurunkan kitab-kitab, li muharabati al-kufri wa syirki wal qada alaihima. Jadi di antara hikmah diutusnya para rasul kemudian diturunkannya kitab-kitab adalah untuk memerangi kekafiran dan juga kesyirikan, agar keduanya ini terhapus dari muka bumi. Qala Allah Ta'ala wa qatiluhum hatta la takuna fitnatu wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Al-Anfal ayat 39. Dan perangilah mereka sehingga tidak ada lagi fitnah di muka bumi ini, dan agama menjadi milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Muhammad untuk memerangi kekafiran dan juga kemusyrikan, kesyirikan. Nah, tentu perintah ini bukan perintah kemudian secara langsung diterapkan, karena yang namanya dakwah tidak langsung dengan pedang, dengan perang. Sebagaimana disebutkan dalam ayat yang lain, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Jadi berdakwah itu jalan pertamanya adalah dengan hikmah, menyampaikan hujah-hujah, dalil-dalil disampaikan, ditawarkan dulu Islam ini dengan baik. Kalau tidak menerima, maka mereka harus mau menerima hukum Islam. Mereka membayar jizyah dan nanti mereka mendapatkan keamanan. Tapi kalau tidak mau juga, berarti harus diperangi. Wa idza kana Allahu la yarda bil kufri wa syirki fa innal wajib 'alal mu'min alla yarda bihima. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala tidak ridho, tidak senang kepada kekafiran dan kesyirikan, maka wajib atas seorang mukmin juga dia tidak ridho terhadap kesyirikan dan kekafiran. Li'anal mu'min ridahu wa ghadabahu tabi'a ridallahi wa ghadabah. Karena seorang mukmin itu harus selalu mengikuti apa yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita senangi, dan apa yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak disukai oleh Allah, maka kita tidak sukai. Fayaqdab lima yaqdabullah, maka seorang mukmin itu dia marah atau dia murka karena murkanya Allah Subhanahu wa taala, karena marahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang mukmin itu marahnya bukan karena hawa nafsu, emosinya bukan karena hawa nafsu. Jadi harus karena Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah marah sama sekali, kecuali dalam perkara di sana ada aturan Allah yang dilanggar, baru Nabi marah. Anas bin Malik pernah berkata, beliau itu anak angkatnya Nabi atau pembantunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anas berkata, saya 10 tahun tinggal bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tidak pernah sama sekali Nabi memukul dan tidak pernah mengoreksi perbuatan yang aku lakukan. Ketika aku melakukan sesuatu, Nabi tidak pernah berkata, kenapa kamu melakukan ini, atau kenapa kamu tidak melakukan ini. Jadi tidak pernah. Subhanallah. Jadi Nabi SAW itu marahnya kalau ada larangan Allah yang dilanggar. Seperti contohnya
Usama pernah memberikan pembelaan terhadap seorang wanita yang telah mencuri. Jadi wanita ini mencuri, wanita ini dari kalangan bangsawan, pejabat lah ya. Nah kemudian dia minta suaka, perlindungan kepada Usama, karena Usama ini termasuk orang yang sangat dicintai oleh Nabi, karena dahulu bapaknya Zaid bin Harisah itu pernah diangkat menjadi anak angkat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya kemudian turun ayat ya melarang Nabi untuk tidak mengangkat seorang anak. Jadi tadinya Zaid bin Muhammad, maka Allah tidak boleh ya. Allah melarang bahwa tidak boleh kalau seseorang mengangkat anak, tidak boleh kemudian anak ini disematkan binnya kepada dirinya, tidak boleh. Jadi Zaid bin Muhammad tidak boleh. Kemudian diganti tetap menjadi Zaid bin Harisah. Nah Zaid bin Harisah ini anak angkat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian punya anak namanya Usama. Usama ini termasuk orang yang dicintai oleh Nabi SAW. Nah, Usama pernah memberikan suaka perlindungan kepada seorang wanita dari kalangan bangsawan atau pejabat karena dia mencuri atau korupsi. Nah, kemudian Usama dimarahi sama Nabi SAW karena ini sesuatu yang tidak benar secara hukum Islam. Kata Nabi SAW, apakah hukum Allah itu hanya ditegakkan kepada orang-orang yang miskin, tetapi ketika ada yang mencuri dari kalangan bangsawan, pejabat, kemudian hukum Allah tidak ditegakkan. Nah, di situ kemudian Nabi SAW bersumpah demi Allah, kalau Fatimah putri Muhammad mencuri, laqata'tu yadaha, aku yang akan memotong tangannya. Subhanallah. Jadi Nabi SAW itu marahnya bukan karena emosi hawa nafsu belaka, tapi karena untuk menegakkan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini perlu diperhatikan ya, karena orang kalau marahnya bukan karena Allah, tidak sesuai dengan jalur ya yang diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka seseorang akan melampiaskan emosi dan amarahnya itu sesuai dengan hawa nafsunya, seenak dia. Ya seperti yang kita lihat sekarang yang terjadi, ya kan, waliyadzubillah, menghalalkan segala cara, emosi, marah, ini tidak baik. Yang kemudian akhirnya apa? Ya, kayak kemarin terjadi di Indonesia, mudah-mudahan Allah SWT segera memperbaiki keadaan negeri kita. Ya. Tadinya berdemo untuk menyampaikan aspirasi, ya, tapi kemudian malah merambat lari kemana-mana, sampai kemudian rumah beberapa pejabat dijarah. Waliyadzubillah. Ini tidak boleh menghalalkan sesuatu yang haram, ini tidak boleh. Dan ini menjadi tontonan ya, dan ini tersiar di media sosial, di televisi. Khawatir ini menjadi sesuatu yang legal, nanti anak keturunan kita melihat, oh berarti begini boleh nih. Nanti kalau ada pejabat-pejabat yang buat kebijakan tidak bagus, tidak baik, kita demo kemudian kita jarah rumahnya. Ini bahaya seperti itu. Alhamdulillah. Ya. Wa kadzalika wa yardu bima yardahu Allah azza wa jalla, dan seseorang itu hendaknya dia ridho dan senang terhadap apa yang diridhoi dan disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi senang tidak senang seorang mukmin itu harus mengikuti senang dan tidaknya ya, sesuai dengan apa yang disenangi dan tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah cinta terhadap sesuatu, kita ikut cinta. Allah benci terhadap sesuatu, kita ikut benci. Jadi benci dan cinta kita, senang dan marah kita terhadap sesuatu, semuanya itu atas dasar Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika idza kana Allah la yarda al-kufra wa la syirka fa innahu la yaliqu bi mu'min ayarda bihima. Jadi ketika Allah tidak senang dengan kekafiran dan kesyirikan, maka seorang mukmin juga harus seperti itu, tidak senang, tidak suka kepada kekafiran dan kesyirikan, dan tidak boleh kemudian mensupport, mendukung ya program-program atau acara-acara kegiatan yang di dalamnya terdapat unsur-unsur kekafiran dan juga kesyirikan. Waliyadzubillah. Karena Allah SWT berfirman menerangkan tentang wasyirku amruhu khatir. Jadi syirik ini perkara yang sangat bahaya sekali.
Di dalam surat An-Nisa ayat 48, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, tapi mengampuni dosa selain syirik bagi yang Allah kehendaki. Dan dalam firman yang lain Al-Maidah ayat 72, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Siapa yang berbuat syirik menyekutukan Allah, maka Allah haramkan baginya surga dan tempatnya di neraka, wa'iyadzubillah, dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, man laqiyallaha la yusyriku bihi syai'an dakhala al-jannah. Masyaallah. Siapa yang mati dalam keadaan bertauhid, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, maka dijamin masuk surga. Subhanallah. Dan dalam riwayat yang lain, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang ucapan terakhirnya adalah la ilaha illallah, maka dijamin masuk surga. Subhanallah. Kira-kira kita bisa nggak Pak mengusahakan hal itu? Pokoknya pastikan kalimat terakhir yang kita ucapkan sebelum nafas berhembus, nyawa lepas dari tubuh kita, pastikan yang terucap la ilaha illallah. Itu adalah perang terakhir seorang manusia di muka bumi ini. Kalau kalimat terakhirnya la ilaha illallah, maka dijamin masuk surga. Tetapi itu akan sesuai dengan amal perbuatannya selama dia hidup. Subhanallah, karena banyak sekali orang-orang yang di akhir hidupnya ternyata yang disebut bukan kalimat la ilaha illallah, tetapi yang disebut adalah sesuatu yang sering dia dengarkan menjadi hobi dan kebiasaan. Sebagaimana yang pernah terjadi, ada di Saudi orang meninggal, di detik-detik terakhirnya dia malah apa? Nyanyi-nyanyi. Jadi yang diucapkan lagu-lagu di mulutnya. Waliyadzubillah. Nah sebaliknya ada orang-orang Palestina ini yang mau meninggal, mau hembus terakhir, karena dia orang yang suka ngaji. Subhanallah, sebelum meninggal mengucapin ayat-ayat Al-Quran, membaca, dan kemudian mengucapkan la ilaha illallah. Jadi itu akan sesuai ya, kebiasaan hidup kita akan menentukan akhir hidup kita seperti apa. Dan mudah-mudahan ketika kita akan meninggal, ada orang-orang di samping kita yang kemudian membantu kita untuk bisa mengucapkan kalimat terakhir itu la ilaha illallah. Wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'an dakhala an-nar. Tapi siapa yang di akhir hidupnya ya, dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan masuk neraka. Waliyadzubillah. Nah inilah Bapak-Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi perkara syirik ini jangan disepelekan, karena ini sumber kesengsaraan di dunia dan di akhirat, yaitu kesyirikan. Dan orang pastikan dan harus yakin bahwa ketika jatuh pada kesyirikan, maka dia tidak akan pernah merasakan ketenangan di dalam hidupnya, karena Allah banyak mempermisalkan orang-orang yang menyekutukan Allah itu ya dengan sesuatu yang sangat jelek dan sangat buruk. Di antaranya adalah Allah menyebutkan bahwa orang yang berbuat syirik menyekutukan Allah dengan sesuatu itu seperti orang yang dilempar dari atas, kemudian belum sempat nyampe bumi dia kemudian ditangkap oleh burung dan dibawa ke sana kemari. Jadi hidupnya akan terombang-ambing penuh dengan kegelisahan. Waliyadzubillah. Demikian Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala perbuatan dosa, dari segala perbuatan maksiat yang bisa mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah, sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.